Baik, di sini saya, Eka Murni Pratiwi, akan mempresentasikan hasil tugas saya yaitu tentang Big Data. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu fenomena Big Data, di mana Big Data adalah suatu fenomena yang mencakup jumlah data yang sangat besar, lalu dengan kompleksitas tinggi dan kecepatan pertumbuhan yang cepat, di mana big data ini tuh tidak dapat dikelola menggunakan metode konvensional. Nah, sebenarnya fenomena ini tuh berasal dari peningkatan volume data yang dihasilkan oleh berbagai sumber, termasuk sensor, perangkat mobile, media sosial, transaksi bisnis, dan lain-lainnya. Nah, big data ini tuh mencakup pengumpulan, penyimpanan, lalu juga analisis, dan juga pengambilan keputusan. Di mana ini tuh dapat mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh suatu organisasi. Nah, untuk karakteristik big data ada 5. Yang pertama itu adalah volume, di mana big data ini tuh melibatkan jumlah data yang sangat besar dan seringkali tuh dalam skala petabytes atau lebih. Nah, untuk contohnya yaitu big data melibatkan untuk untuk tantangannya maksud saya. Tantangannya sendiri itu pada karakteristik volume ini tuh memerlukan infrastruktur dan teknologi dalam menyimpan dan mengelola volume datanya yang besar gitu. Nah, lalu untuk karakteristik big data yang kedua yaitu kecepatan. Data ini tuh dihasilkan dengan kecepatan tinggi yang terkadang dalam waktu nyata atau mendekati waktu nyata. Nah, tantangannya sendiri itu adalah memerlukan kemampuan untuk memproses dan mengakses datanya secara cepat. Lalu tuh untuk karakteristik yang ketiga yaitu varietas. Nah, itu datanya tuh berasal dari berbagai sumber yang memiliki format yang beragam, seperti teks, gambar, audio, video, dan data terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, tantangannya apa sih gitu? Tantangannya untuk karakteristik varietas ini tuh eh, memerlukan metode untuk mengintegrasikan dan menganalisis data yang heterogen. Untuk karakteristik big data keempat, yaitu varietas atau ketidakpastian. Nah, terkait dengan ketidakpastian dan kualitas data. Nah, big datanya itu tuh sering melibatkan data yang tidak terstruktur dan tidak pasti. Makanya tantangannya itu adalah memerlukan evaluasi dan pemastian kualitas data. Nah, untuk karakteristik big data yang kelima atau yang terakhir yaitu nilai. Nah, fokusnya itu adalah pada ekstraksi nilai bisnis dari data untuk menciptakan wawasan yang bermanfaat. Nah, peluangnya adalah menawarkan potensi untuk inovasi, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu untuk teknologi big data. Nah, teknologi big data di sini saya masukin ada 7 contoh. Yang pertama adalah Hadoop. Nah, Hadoop ini tuh suatu kerangka kerja open source untuk sebuah penyimpanan dan pemrosesan data terdistribusi. Contohnya itu adalah penyimpanan dan analisis data besar atau big data. Lalu untuk teknologi big data yang kedua yaitu Apache Spark. Nah, ini adalah suatu kerangka kerja juga sama seperti Hadoop untuk mengolah data yang terdistribusi yang cepat dan dapat diintegrasikan dengan Hadoop. Jadi Apache ini tuh pengolahan datanya cepat dan diintegrasikannya lewat Hadoop. Nah, contohnya itu adalah analisis data real time dan juga pemrosesan batch. Nah,
untuk teknologi data big data yang ketiga yaitu NoSQL database. Nah, basis data yang ini tuh yang dirancang untuk mengelola dan menyimpan data yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Contohnya adalah penyimpanan data fleksibel seperti dokumen, grafik, atau key value stores. Lalu untuk teknologi keempat yaitu machine learning. Nah, penggunaan algoritma dan model machine learning ini tuh digunakan untuk menganalisis data dan membuat prediksi, misalnya uh, prediksi, klasifikasi, atau clustering. Lalu untuk teknologi big data yang kelima yaitu data lakes. Nah, penyimpanan uh, data lake ini tuh dapat menampung jumlah data yang besar dalam format aslinya tanpa perlu mengubahnya terlebih dahulu. Contoh penerapannya itu adalah penyimpanan data mentah untuk eksplorasi dan analisis. Lalu teknologi big data keenam yaitu cloud computing, di mana cloud computing ini menyediakan akses ke sumber daya komputasi dan penyimpanan melalui internet. Contoh penerapannya yaitu penyimpanan dan pemrosesan big data secara fleksibel dan scalable. Lalu untuk teknologi big data yang terakhir yaitu IoT platforms, di mana platform ini itu digunakan untuk mengelola dan menganalisis data dari perangkat Internet of Things atau IoT. Nah, contoh penerapannya itu adalah analisis data, sensor, dan pengambilan keputusan. Nah, mungkin sekian presentasi tentang big data dari saya. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dan pengucapan dalam kata ataupun penjelasan. Saya sampaikan terima kasih.